pergolakannya saya pikir ada di situ, bukan di AFF yang kalah kemarin itu enggak, menurut saya ya. Sehingga ini yang harus kita lihat ada apa. Saudara, PSSI resmi memberhentikan pelatih timnas Sintayong. Masalah komunikasi jadi salah satu alasannya. Siapa yang cocok menjadi pelatih timnas nanti? Kami akan membahasnya bersama dua pengamat sepak bola. Sudah ada Bung Roni Pangemanan dan juga Bung Wesley Huta Galung. Selamat petang Bung Ropan, Bung Wesley, terima kasih sudah bersama kami di Kompas Petang. Bung Ropan, kalau Anda sebelumnya sempat bilang ini merupakan hal biasa, apakah pengumuman ini cukup mengejutkan karena diambil saat timnas sedang berjuang ke Piala Dunia di tengah-tengah perjuangannya? Iya, kalau bilang mengejutkan memang karena tidak ada yang menduga ya, karena ini kita lagi mempersiapkan 4 pertandingan di 2025 menghadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Tapi tetap kita juga harus bisa menghargai apa yang diinginkan oleh federasi. Tentunya federasi ingin yang lebih baik. Meskipun kita juga bisa melihat bagaimana prestasi demi prestasi yang sudah dibuat oleh Sintayong paling tidak di 1 tahun terakhir ya, dengan sejumlah agenda yang luar biasa dilewati. Tapi mungkin ini ada kajian-kajian khusus sehingga ada keputusan yang saya pikir tidak terlalu populer yang diambil oleh PSSI. Karena kenapa? PSSI harus membayar ini dengan sangat mahal ketika harus memberhentikan STY karena harus menyiapkan puluhan miliar untuk kompensasi beliau ya sampai 2027 karena kontrak sudah diteken. Ya itu yang menjadi masalah kalau kedepannya nanti tidak lebih bagus dari apa yang dihasilkan STY sejauh ini, tentunya akan menjadi perhatian publik juga untuk bisa melihat bahwa ini yang salah karena Anda menggantikan Sintayong ternyata tidak lebih bagus dari Sintayong. Kemudian kita kalah demi kalah lawan Australia misalnya, itu kejadian akan berdampak terhadap pukulan buat PSSI. Ya, itu yang dirasakan. Tapi kalau PSSI ingin mencari aman. Kalau ingin mencari aman sebenarnya biar aja dengan STY. STY ke depan aja, terus aja sampai selesai. Itu pasti akan aman. Tenang-tenang aja PSSI, nggak ada akan masalah. Riak-riak tidak akan banyak muncul reaksi. Tapi ini kan suatu pengambilan keputusan yang mungkin mengagetkan semua orang ya untuk bisa karena ini kita lagi sedang bagus-bagusnya begitu Mbak. Bung Wesley, kalau dibilang ini kan keputusan yang memang dikatakan sangat beresiko, apakah keputusan ini bisa meyakinkan publik yang juga ada pro dan kontra saat ini untuk membawa timnas Indonesia lebih baik lagi? Betul yang dikatakan oleh Bung Ropan, ini sebuah keputusan yang mengejutkan kita, tapi saya menyoroti soal aspek manajemen risiko, Mbak Cynthia. Setiap keputusan ada risikonya, kenapa diambil menjelang pertarungan melawan Australia di kandang lawan, dan tanggal 20 ya, tanggal 25 kita menjamu Bahrain, tidak ada pilihan selain harus mendapatkan poin di situ. Nah, keputusan memecat Sintayong dengan segala kompensasinya yang dikontrak sampai 2027 tadi, itu pasti sudah punya pertimbangan matang. Cuman yang saya lagi mempertimbangkan manajemen risiko seperti apa yang diambil oleh federasi. Apakah karena keputusan tidak populer ini justru menjadi pilihan jangka panjang, lalu jawaban dari Pak Erik sebagai Ketum PSSI itu membuat saya bertanya-tanya. Kan yang dipermasalahkan soal komunikasi. Kita tahu sudah beberapa tahun ya, 5 tahun STY bersama kita tidak bisa bahasa Indonesia. Penerjemahnya itu hanya mengerti bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Sehingga ketika banyak pemain diaspora datang, harus ada penerjemah baru lagi bahasa Korea dan bahasa Inggris. Anda bayangkan 15 menit masa istirahat kalau pertandingan itu diterjemahkan ke dalam berapa bahasa, itu pasti makan waktu. Lalu soal aspek komunikasi strategi yang saya sorot adalah apakah benar strategi pelatih itu harus disepakati oleh pemain sehingga diambil keputusan. Ini kan menjadi pertanyaan, bukankah strategi game plan, strategi dan taktik itu adalah diatur oleh tim pelatih. Nah, kalau para pemain yang katanya berbasis Eropa ini tidak cocok, tidak dapat memahami dan mengajak diskusi Sintayong dan Sintayong tidak mau menerima, jelas ada sebuah pilihan bagi Erick Thohir sebagai Ketum PSSI karena program naturalisasi, program diaspora ini kan membutuhkan biaya mahal secara politik maupun biaya ini. Dan kalau tidak cocok dengan pelatih yang diusung dengan program naturalisasi ini, pasti harus ada keputusan. Karena
ini pilihan Pak Erik dalam Oke. program naturalisasi dan diaspora. Bung Ropan, kalau ini kan sudah disebutkan oleh Pak Arya tadi bahwa Erick Thohir sudah menemui 3 calon pelatih yang akan menggantikan Sintayong. Menurut Anda, apakah penggantian dengan pelatih ini bisa menyesuaikan dengan cepat karena kita masih ada sisa 4 laga lagi? Ya, kalau bisa melihat ya pergantian pelatih di tengah jalan ini kan tidak ada jaminan juga apakah pelatih itu akan lebih baik dari pelatih sebelumnya. Tapi harapan tentunya dari semua orang bahwa ini akan bagus-bagus saja ke depan. Tapi kalau bisa melihat dengan penyesuaian, kalau diambil pelatih asal Belanda, ya mungkin akan cepat penyesuaiannya. Karena kan Karena banyak pemain dari Belanda. semua pemain-pemain diaspora itu adalah orang Belanda yang akhirnya pindah warga negara menjadi Indonesia. Jadi itu akan secara komunikasi itu akan jalan dengan baik. Ya, kemudian soal taktik juga kalau bisa melihat kan pemain-pemain Belanda ini yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, pemain diaspora itu adalah pemain-pemain yang lebih menganut cara bermain attacking football. Mereka terbiasa lahir dengan filosofi bermain lebih menyerang, bukan bermain bertahan atau dengan sistem counter attack yang saat ini lebih banyak diperagakan oleh STY. Dan dengan pelatih baru ini yang konon kabarnya adalah mantan striker tim nasional Belanda itu yang akan menangani kita menggantikan STY, mungkin dia akan menerapkan suatu taktik atau game plan yang lebih disukai oleh pemain-pemain. Tapi nanti progresnya akan seperti apa? Apakah akan bisa mengejar ketinggalan seperti resiko yang sudah diambil dengan memutus kerja dengan Sintayong? Saya pikir dia bisa melakukan yang terbaik kalau memang itu yang diinginkan. Tentunya akan ada perubahan ya dengan cara yang berbeda yang ditampilkan oleh STY. Kalau STY dengan 3-4-3 tentunya dia akan lebih dengan pola menyerang karena Belanda selalu bermain dengan 4-3-3 atau 4-3-2-1. Mereka lebih bagus bisa bermain. Jadi saya pikir dia akan cepat. Kalau bicara penyesuaian dia akan lebih oke, kalau bisa dikatakan sih. Tapi kan tidak menjamin juga ke depan apakah kita bisa mengalahkan Australia, kita bisa mengalahkan Bahrain, itu kan nantinya dalam pertandingan sebelum. Tergantung kita akan melihat nantinya pelatih tersebut untuk bisa mensaksikan pertandingan-pertandingan yang akan dia tampilkan nanti bersama dengan tim Indonesia. Kalau Bung Wesley sendiri bagaimana? Setuju terkait hal ini? Apakah memang harus diambil pelatih dari Eropa untuk menyesuaikan banyak pemain diaspora di sana? Mau dari manapun ya Mbak Cynthia, saya lebih kepada alasan penggantian ini. Dan kemudian tadi saya katakan manajemen risiko yang harus ditanggung oleh federasi. Apa sih sesungguhnya alasannya? Karena kalau alasan AFF jelas itu tidak boleh, karena dari awal kita tidak mau bicara soal prestasi dengan pemain muda kita. Tapi kalau yang kita dengar bahwa ketidakcocokan itu terjadi sebelum pertandingan melawan Cina dan hasilnya tidak baik, kemudian muncul riak-riak bahwa pemain tidak mendapatkan kesempatan berbicara, berdiskusi dengan pelatih, ada masalah. Karena apa? Satu pelatih melawan hampir semua pemain ini yang notabene inilah strategi Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI membangun tim nasional kan. Saat ini dia membangun sepak bola Indonesia lewat tim nasional dengan banyak melakukan naturalisasi dan itu keputusan politik yang sangat mahal diambil dan harus dibenturkan dengan pelatih. Dia lebih memilih jumlah pemain yang diaspora dan strategi ini ketimbang dia mempertahankan pelatih. Jadi Anda menyetujui banyak orang yang mengatakan bahwa kekalahan dari Tiongkok ini menjadi dasar pemberhentian dari STY? Menurut saya itu adalah faktor utama selain saya katakan pintu komunikasi yang tidak bisa berbahasa Indonesia, yang sulit menerima masukan dari berbagai pihak dan nama dia yang lebih populer dibandingkan pengurus-pengurus PSSI kita yang juga mau populer, ya itu mungkin menjadi pilihan, Mbak Cynthia. Bung Ropan, ini kan yang menjadi kendala disebut adalah ada 3 faktor, komunikasi, strategi, dan juga prestasi dari Sintayong sendiri. Apa yang menurut Anda dari ketiga faktor ini yang membuat STY diberhentikan di tengah-tengah kita sedang ingin meraih lolos Piala Dunia? Saya pikir bukan hanya soal komunikasi, ya, bukan hanya soal taktikal juga, tapi memang ada faktor-faktor lain yang mungkin sulit untuk diungkapkan di sini ya. Dan itu yang tahu itu adalah PSSI sendiri atau Pak Erik yang lebih tahu, karena memang ini agak dalam kalau bisa dikatakan. Tidak mungkin PSSI mengambil keputusan ini di saat STY banyak disukai oleh orang dan prestasi dia luar biasa. Bisa dibayangkan dia ada 62 pertandingan cuma 21 kali kalah ya, dengan presentasi yang hampir 50% itu luar biasa, ada 26 kemenangan, 15 imbang selama ini, mengangkat prestasi kita dari 170-an, kemudian 125 kan luar biasa, tapi kemudian di-cut di sini. Tapi memang ada hal-hal
yang memang perlu untuk dilakukan oleh PSSI sehingga berlanjut seperti ini. Yang saya sudah bilang di awal tadi kan, PSSI kalau mau cari populer nggak usah dipecat STY, jalan aja terus, udah pasti aman-aman ke depan. Tapi memang melakukan ini dengan risiko yang sangat tinggi. Kalau ada apa-apa di depan ya menjadi masalah bagi PSSI. Jadi memang ada satu hal yang sulit terungkap di sini, Mbak Cynthia ya, yang memang yang Wes bilang itu dari Cina itu sudah dari Bahrain kemudian ke Cinanya ini itu di situ pergolakannya saya pikir ada di situ, bukan di AFF yang kalah kemarin itu enggak menurut saya ya. Sehingga ini yang harus kita lihat ada apa di sini. Komunikasi yang tidak jalan kah antara pemain itu atau ada bentrokan di antara pemain-pemain diaspora dengan sang pelatih yang kita tidak tahu begitu. Ya, Bung Wesley, kalau ada 3 nama yang akan melatih timnas selanjutnya, apakah ini cukup menjanjikan bagi timnas Indonesia? Masalah chemistry pertama itu Mbak Cynthia, karena di zaman Sintayong pun dia tidak punya waktu yang banyak untuk meracik strategi yang berkumpul bersama dan melakukan uji coba. Dari kualifikasi kedua, ketiga, tak ada satupun pertandingan uji coba dilakukan untuk meracik chemistry yang pemain baru berdatangan terus nih, naturalisasi kan berdatangan terus. Kapan dia bisa meracik strategi yang pas? Itu menjadi kendala bagi Sintayong, dan itu akan dihadapi juga nanti oleh penggantinya, siapapun penggantinya, karena bulan Maret kompetisi masih berlangsung, kita break memang, tapi yang dari Eropa kan datangnya juga mungkin berapa hari sebelum pertandingan, 5 hari sudah paling bagus. Kapan akan ada pertandingan uji coba selain internal game di antara tim ini untuk membangun suatu tim yang pas? Kuncinya adalah kalau komunikasinya pas, kalau saling pengertian gaya bermain, game plan yang diinginkan oleh pelatih baru ini dimengerti oleh para pemain, mungkin hampir semuanya, saya tidak mengatakan semua pemain akan mengerti game plan baru, mungkin itu akan menjadi salah satu kekuatan bagi pelatih baru. Oke, baik, kita nantikan saja siapa yang akan menggantikan Sintayong. Masih ada 4 laga yang tersisa bagi timnas Indonesia. Terima kasih Bung Roni Pangemanan dan juga Bung Wesley Huta Galung sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore. Sore.